Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Bandung akan membawakan materi dari mata kuliah Teknopreneur. Nah, di video kali ini kami akan membahas tentang pasar uang dan reksadana menurut Islam. Yang pertama kali akan dibahas yaitu tentang definisi pasar uang secara umum dan definisi pasar uang menurut syariah Islam. Saya Dinda Maharani dengan NIM 2311036. Di sini saya akan menjelaskan definisi pasar uang secara umum dan definisi pasar uang menurut syariah Islam. Secara umum, pasar uang adalah tempat bertemunya pemilik dan calon konsumen, baik secara langsung ataupun sebagai perantara, untuk memilih dan memperdagangkan sebagian besar dana dan surat berharga, yang dimana dalam pasar uang itu ada kegiatan jual beli. Apa yang diperjualbelikan yaitu instrumen kredit jangka pendek. Nah, biasanya masa atau jangka pendek ini kurang dari 1 tahun. Sedangkan menurut syariat Islam dapat didefinisikan sebagai tempat jual beli atau pertukaran yang mematuhi prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam konteks ini, transaksi di pasar uang harus mematuhi perintah-perintah Islam seperti larangan riba atau bunga dan unsur-unsur spekulatif yang tidak jelas. Jadi perbedaannya terletak pada aspek hukum dan etika dalam transaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renida Aulianisa dengan NIM 230211094. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan tujuan dari pasar uang. Yang pertama yaitu salah satu sumber pembiayaan modal kerja dan investasi jangka pendek bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi usaha. Yang kedua, sebagai fasilitator dan mediator para investor dari luar negeri yang ingin berinvestasi menyalurkan pinjaman jangka pendek kepada pengusaha di Indonesia. Dan yang ketiga, sebagai mediator dan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk transaksi perdagangan surat berharga berjangka pendek. Dan yang terakhir, menawarkan kepada masyarakat untuk ikut andil dalam pembelian sertifikat Bank Indonesia dan surat berharga pasar uang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Anissa Ramawati dengan NIM 230211061 yang akan membahas tentang kebijakan pasar uang. Kebijakan pasar uang mengacu pada peraturan, pengembangan, dan pengawasan pasar uang dan pasar valuta asing oleh Bank Indonesia. Naik turunnya berbagai kondisi pasar dalam suatu negara dipengaruhi oleh maksimal dan minimalnya peranan Bank Sentral sebagai otoritas moneter. Bentuk pengendalian oleh Bank Sentral di suatu negara dengan istilah kebijakan moneter. Kebijakan moneter yaitu kebijakan yang berhubungan dengan pengendalian jumlah uang yang beredar dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yaitu tentang kebijakan moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dengan melakukan pengendalian jumlah uang yang beredar dan atau suku bangsa. Kebijakan otoritas moneter yang pertama, kebijakan suku bunga, yaitu mencakup suku bunga kredit dan bunga deposit. Yang kedua, kebijakan pasar terbuka, yaitu menjual surat berharga dengan harga terjangkau oleh masyarakat dan bertujuan untuk menarik dana masyarakat. Yang ketiga, penarikan kas ratio, yaitu bentuk kebijakan yang menyangkut penetapan perbandingan antara persentase uang di bank yang harus dijadikan cadangan dan boleh dioperasikan. Kebijakan oleh pemerintah dalam Bank Sentral selaku otoritas moneter bertugas mengendalikan laju inflasi yang terjadi dan menciptakan kondisi stabil bukan hal yang mudah, yaitu dengan kondisi inflasi aktual merupakan suatu hal yang berat. Kebijakan moneter dilakukan Bank Indonesia bertujuan untuk menstabilkan tingkat harga, pertumbuhan ekonomi, pengangguran yang rendah, stabilitas suku bunga, dan nilai tukar yang stabil atau nilai tukar yang aktual. Dan tujuan tersebut dapat tercapai atau terpuaskan secara keseluruhan. Contohnya yaitu jika pemerintah menaikkan angka penyaluran kredit dengan menurunkan tingkat suku bangsa kredit, maka jumlah uang yang beredar bertambah, angka pengangguran berkurang, tetapi akan berdampak naik angka inflasi apabila tanpa kontrol yang baik. Kemudian jumlah uang yang bertambah dan keinginan yang diharapkan tercapai walaupun merupakan hal yang sulit. Nama saya Julia Devi, NIM 230211063. Reksadana adalah sebuah investasi dalam bentuk reksadana yang dapat berupa pasar uang atau saham. Dalam Islam, reksadana syariah adalah investasi yang aman dan menguntungkan karena menganut prinsip dasar syariat Islam. Beberapa elemen penting dalam reksadana syariah meliputi 1. Kelembagaan. Investor harus memahami syarat Islam agar tidak ada tindakan dalam transaksi yang melanggar. 2. Akad.
Reksadana syariah menggunakan akad syariah yang bisa meliputi akad kerjasama atau musyarakah, sewa-sewa atau ijarah, dan akad bagi hasil atau mudharabah. Yang ketiga, kegiatan investasi. Reksadana syariah berpedoman pada kejelasan setiap ketentuan yang tertera. Dimaksudkan agar setiap pihak yang berinvestasi mendapatkan kepastian serta keterangan. Dan yang terakhir ada tata pelaksanaan. Investasi reksadana syariah dilirik sebagai alternatif dan investasi reksadana konvensional karena lebih menguntungkan dan memiliki keuntungan yang lebih stabil. Reksadana syariah memiliki beberapa keuntungan seperti kehalalan, perputaran uang halal, kemungkinan berkembang sesuai konsep Islam, dan bermanfaat bagi kemaslahatan umat karena digunakan untuk mengembangkan usaha. Selain itu, manajer investasi pada reksadana syariah berdasarkan prinsip kolektivitas sehingga investor dan penanam modal akan merasa aman. Nama saya Helen Halinda dari kelas AP23C dengan NIM 2302111053. Jenis reksadana syariah ada 4. Apa aja sih? Mari kita simak. Yang pertama, ada reksadana pendapatan tetap tanpa unsur saham, yaitu reksadana yang mengambil strategi investasi dengan tujuan untuk mempertahankan nilai awal modal dengan mendapat pendapatan yang tetap. Yang kedua, ada reksadana pendapatan tetap dengan unsur saham, yaitu reksadana yang apabila dalam alokasi investasi ditentukan sekurang-kurangnya 80% dari nilai aktifanya diinvestasikan dalam efek utang dan sisinya dapat diinvestasikan seluruhnya atau sebagiannya dalam efek utang, karena dapat memiliki saham yang secara umum mempunyai risiko yang lebih tinggi. Yang ketiga, ada reksadana saham atau biasa disebut jenis reksadana ekuitas, yaitu reksadana yang harus menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari asetnya dalam efek ekuitas atau saham. Yang keempat, ada reksadana campuran, yaitu reksadana yang mempunyai kebebasan dalam menentukan alokasi aset, sehingga dapat sewaktu-waktu mempunyai portofolio investasi dengan mayoritas saham, dan di lain waktu berubah menjadi mayoritas obligasi. Perkenalkan, nama saya Ferdi Amana Saputra, dan di sini saya akan menjelaskan tentang cara pengelolaan dari reksadana syariah. Cara pengelolaan reksadana syariah harus dimiliki dengan ketentuan dan syariah yang berhubungan dengan Islam dan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syariah. Dan di sini saya menemukan kurang lebih ada 2 metode pengelolaan dari reksadana syariah. Yang pertama yaitu ada dalam sistem reksadana syariah, manajer investasi harus memastikan bahwa cara pengelolaan portofolio tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dan yang kedua ada pengelolaan reksadana syariah cenderung pada pembagian dividen berdasarkan kesepakatan bersama. Pemilik modal memiliki hak mempertanyakan dan bernegosiasi tentang dividen yang bisa didapatnya. Dividen yang dimaksud di sini adalah pembagian laba. Dan kunci utama dari prinsip ekonomi Islam yaitu ada riba, masyhir, dan grahar. Salah satunya yaitu suku bunga. Suku bunga dalam Islam itu riba dan dilarang dalam Islam, itu haram hukumnya. Oleh karena itu, menurut Islam hanya dapat memperoleh penghasilan investasi dari peningkatan atau penghasilan dari investasi, peningkatan nilai, bagi hasil atau imbalan jasa. Dengan demikian informasi yang saya dapat berikan, intinya dari pengelolaan reksadana syariah harus memiliki atau mematuhi prinsip syariah Islam, baik secara dalam modal, cara pengelolaan, dan portofolio, serta diawasi oleh OJK dan Dewan Pengawas Syariah. Terima kasih. Halo semuanya, saya Fajar Musuh pribadi dengan NIM 2302111045. Sebelumnya teman-teman saya sudah menjelaskan apa itu pasar uang dan reksadana menurut syariat Islam, dan bagaimana sih kita sebagai pemula untuk memulai investasi itu sendiri. Kita sebagai pemula juga membutuhkan first impression yang baik akan investasi itu sendiri. Alangkah baiknya kita sebagai pemula memilih tingkat resiko yang paling kecil untuk memulai investasi. Di reksadana itu sendiri ada reksadana pasar uang dengan kemungkinan resiko yang paling kecil atau low risk. Kita bisa memulai investasi dari 100.000 dan akan mendapat keuntungan sebesar 2-5% per tahunnya. Jadi teman-teman yang mau mulai investasi dari sekarang bisa memulai lewat aplikasi seperti Bibit, Bareksa, di investasi reksadana pasar uang itu sendiri. Selebihnya mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.